1 Samuel pasal yang ke-22 ayat 1 dan 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Siapa yang ngejar-ngejar dia ini? Saul. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang dikejar-kejar. Tukang piutang. Kalau orang lagi dikejar-kejar hutang, berarti dia ada di gua Adulam, bersembunyi. Ini firman Tuhan ya. Setiap orang yang sakit hati, orang sakit hati. Saudara tahu orang yang sakit hati itu kebanyakan kena liver, kena apa lagi? Stres kan? Sakit. Apa keadaan? Loh, kalau ada orang yang kepahitan dan sakit hati, berarti kamu ada di Adulam. Maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia. Siapa yang ke Adulam? Orang-orang yang sakit hati. Siapa lagi? Orang yang ada hutang piutang. Saudara, kehidupan semua orang diwarnai oleh berbagai masalah, berbagai hidup yang menunjukkan sesuatu yang sangat menyakitkan. Masalah sosial, ekonomi, makin lama dan kalau Anda tidak keluar dari situ, maka terasa makin berat. Orang keliru mengenai hal ini, saudara. Ada yang mengatakan bahwa kehidupan tanpa masalah, penyebab masih masalah kehidupan dalam hidup ini bermacam-macam, adalah kesalahan diri sendiri. Dosen saya dulu matematika, waktu saya mahasiswa, dia berkata begini, katakan salahku padaku. Kalau waktu Toponi berkata, katakan salahku padamu. Tetapi Pak Marpau berkata, katakan salahku padaku. Tapi kebanyakan orang tidak mengaku kesalahannya. Kenapa kamu berhutang? Kenapa kamu berani uang rente sampai 10%? Ya Pak bisa, mau balik no. Ya udah, nggak usah kawin gitu. Jadilah seperti Paulus. Jika suatu masalah semakin berat dan tak mampu menghadapinya, maka akan muncul berbagai reaksi negatif secara fisik. Moga-moga tidak kena liver. Ini efek samping. Kemudian apa lagi? Psikologinya. Apalagi saudara, saya mencatat dalam catatan saya ini, ya, muncul berbagai hal-hal yang terjadi secara spiritual. Amsal 24 ayat 10, saya belum masuk dalam khotbah saya malam ini. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau
tawar hati pada masa kesesakan. Kecil kekuatan amal yang lain. Memang benar. Saya mau tanya, berapa banyak di antara saudara yang tidak pernah menghadapi masalah? Berarti you are perfect, sempurna. Saya berkata kepada rekan-rekan saya hamba Tuhan di Jakarta, sekali-sekali masuk pada guru, sekali-sekali masuk Gua Adulam. Di situ nanti Anda diuji imannya. Anda mah kalau di Jakarta enak, full air condition, fasilitas ada. Kalau di daerah coba masuk yang ada AB, apa itu? Angin propos. Benar. Perhatikan saudara, masalah kesesakan selalu hadir dalam kehidupan manusia, namun kita harus menghadapinya, bukan menghindari. Amin. Bukan menghindari. Saudara, kalau kita akan menghindari, kita akan hancur dan mempunyai masalah yang lebih besar lagi. Seperti kata yang ada di dalam firman Tuhan ini di dalam 1 Samuel pasal 22 di Gua Adulam. Ya, di dalam Gua Adulam di situ ada Daud bersembunyi. Orang yang gagah perkasa yang melawan Goliat, seperti Elia melawan Isabel. Hanya perempuan lawan daripada Elia yang melawan nabi-nabi Baal. Tetapi begitu berhadapan dengan perempuan, habis dia. Seorang Simpson, seorang yang gagah. Simpson artinya nazar kepada Tuhan, tapi dia bertekuk lutut di kaki seorang perempuan Filistin namanya Delilah. Saudaraku, mari kita melihat dia di dalam Gua Adulam itu apa. Ini dia. Lalu Daud pergi dari sanak saudaranya melarikan diri ke Gua Adulam. Nah, ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana. Ayat 22 berikutnya dia berkata begini, orang-orang yang sakit hati, siapa lagi yang menghadapi kesukaran seperti waktu COVID, siapa lagi dikejar-kejar hutang, siapa lagi orang yang sakit hati, orang yang sakit kantong, yang macam-macam. Masalah tidak akan selesai. Ada banyak orang mengambil jalan pintas. Saudaraku, Gua Adulam adalah tempat orang yang dikejar hutang. Gua Adulam adalah tempat sakit orang-orang yang sakit hati. Gua Adulam adalah ya, orang-orang tempat orang ngumpet menyembunyikan diri dari kesukaran. Jangan izinkan keadaan membentuk kita. Ya, jangan melodi. Tahu melodi? Bukan melodi main melodi di sini, bukan. Meluruskan diri. Kalau hamba Tuhan saya katakan coba melodi, saya bilang cari jiwa dong. Diam. Melodi itu namanya. Malam ini saya mau katakan, mental kita harus mental seorang pemenang. Ya. Coba buka sama saya pemahaman tentang Adulam. Apa itu Adulam dalam Alkitab? Nah, ini saya baru masuk dalam khotbah saya. Browning
Dalam bahasa Inggris, groaning. Suatu tempat yang di perbukitan Yehuda. Ya, perhatikan baik-baik. Ketika Daud melarikan diri dari Saul. Kenapa dia melarikan diri dari Saul? Daud ini, waktu dia perang melawan Goliat, Daud disambut oleh rakyat dan mereka berkata begini, Saul membunuh berapa orang? Beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa, dia marah. Orang yang takut disaingi, dia ambil tombak dan ditombakinya si Daud. Tapi tangan Tuhan melejit. Bukan karena dia pintar karate. Karate kerupuk ada. Ya. Tetapi oleh karena dia dilindungi oleh Tuhan. Ia bersembunyi di sebuah gua di dekat tempat itu, dan di sana ia menghimpun kekuatan pendukung yang terdiri dari orang-orang yang kecewa yang tadi saya bukakan kepada Bapak Ibu Saudara. Ini Adulam itu tempat persembunyian. Mengapa Daud lari dari ke gua Adulam? Kenapa? Daud menuju ke tempat yang secara harafiah rendah dan masa depan suram. Rendah. Adulam artinya rendah. Kalau di Nias itu mungkin ilabia si tobat kita Sidonihania. Takut. Apalagi perjalanan hidup Daud hingga ia sampai ke gua Adulam sepertinya menjauh dari pengharapan yang mungkin pernah ia angankan. Karena saat itu ia sudah diurapi oleh Nabi Samuel sebagai raja atas Israel. Saya kasih satu kalimat perbandingan. Coba buka di dalam Hakim-Hakim 1. Saya agak panjang sedikit malam ini. Ini perbandingan. Hakim-Hakim pasal 1 ayat 5 ya. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Lanjut. Di Bezek mereka menjumpai Adonai Bezek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan. Lanjut. Tetapi Adonai Bezek melarikan diri. Nah. Hati-hati Aaron. Hati-hati boy. Hati-hati hamba-hamba Tuhan. Di mana dia? Adonai Bezek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya. Apa yang terjadi? Menangkapnya dan memotong apa? Dari tangannya dan kakinya. Hanya satu jari. Jari jempol, kiri kanan, dan ibu jari. Coba jari tangan kita ini dipotong, Anda tidak bisa memegang apa-apa. Iblis ingin memotong kekuatan. Takut. Dia lari dari tanggung jawab. Ini mengapa ibu jari itu dipotong? Karena pada saat itu jari dipotong, nggak bisa lagi pegang pedang, nggak bisa pegang pedang, nggak bisa lagi sempurna larinya. Coba saudara sembunyikan jari ibu jempol. Hah?
Coba pegang, coba pegang. Bisa pegang nggak? Tanpa ibu cari ini. Tanpa ibu cari, coba tekukan ibu jari, tekukan, tahu tekukan. Fatah, lebih lagi Indonesia. Coba pegang. Bisa, ballpoint aja bisa dipegang. Hah? Bisa pegang ballpoint. Coba pegang ballpoint tanpa ibu jari. Hah? Bisa ya? Jangan ada ibu jarimu. Sembunyikan dulu. Bisa? Hah? Hah? Loh, coba aku pegang mic. Bisa lepas. Tapi apabila ada ibu jari maka kuat. Ada banyak orang saking takut. Udah dipotong aja jari saya. Jangan lagi. Hati-hati. Kenapa? Dan itu akan merusak mental. Jangan biarkan iblis memotong ibu jari saudara. Jangan biarkan iblis memotong pengharapanmu. Jangan. Ya, mental pemenang saudaraku. Jangan mental pecundang. Mari kita melihat 1 Samuel 22 ayat 1 dan sampai 5. Mari baca ini ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ya. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ya. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Terus dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal. Stop dulu, dia berlindung ke tempat musuh. Ya, ini musuh orang Moab. Nano saya tuh dan begitu. Udahlah saya pilih kamu. Pokoknya aman. Ocek banyak. Hari ini sedang terjadi hal-hal yang demikian. Sedang terjadi hal yang demikian. Lihat aja, gejolak sedang terjadi. Banyak orang begitu. Meskipun orang itu tak benar, dia berlindung ke sana. Sama dengan Daud, seorang yang diurapi Tuhan, tapi waktu dia mengalami ketakutan, padahal dia tidak tahu bahwa di dalam firman Tuhan dia berkata begini, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada yang ada di dalam dunia ini. Tetapi waktu menghadapi masalah, Daud pergi ke Moab dan dia berkata kepada raja negeri Moab, teraskan ini, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Terus? Lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan. Bukannya dia kembali ke Yehuda, tetapi dia pergi kemana? Pada tua Israel benegau. Benegau pangaliwa misto. Si managiganiman ilang yung misi kuramat tuan niya paloto. Saudara, dia pernah mencoba lari dari Nabi Samuel. Pada akhirnya dia lari ke tempat musuhnya. 1 Samuel 21 menuliskan Daud yang begitu ketakutan karena dikejar-kejar untuk dibunuh. Dia sudah hilang semua memorinya tentang firman Allah. Dengar, waktu kita dalam persoalan berat, semua firman Allah bisa lupa demi menyelamatkan jiwa. Tetapi orang yang eksis, saya berkata begini,
untuk Injil, saya rela mati di pulau ini. Apa yang dikatakan oleh Paulus, aku rela terkutuk demi bangsaku. Betul kan? Dan Musa berkata, namaku lebih baik dihapus. Di mana itu Yusuf? Di dalam Paulus berkata. Ayo. Ini prinsip sebetulnya. Orang yang mental pemenang itu bukan berjilat. Bahkan aku mau terkutuk. Perhatikan, ini prinsip loh seorang hamba Tuhan. Terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Saya datang dari Jakarta hanya karena waktu itu gempa. Udah 19 tahun saya di sini. Saya pertama masuk sini, waduh, saya di Jakarta pelayanannya enak banget gitu. Saya mengajar musik kemana-mana. Murid saya ada 40 orang. Sekali datang bayar 1 jam aja. Mengajar anak kecil aja setengah jam, 1 juta. Belum lagi pelayanan. Tapi waktu diutus ke sini, saya bilang kalau niat sih baik-baik, tapi dalam keadaan hancur berantakan. Seorang rekan saya di Jakarta bilang begini, Om, tempat saja yang berbeda, tapi pelayanan Om akan melejit. Ke dalam gua Adulam, di dalam gua Adulam ini Daud menyadari bahwa dia kehilangan semuanya, termasuk keluarganya. Tetapi yang menjadi yang menarik di sini adalah dia mendapat kekuatan. Dia di Gua Adulam, Daud mendapat ketenangan. Dan bahkan dia bertemu dengan Allahnya kembali secara pribadi. Menarik bahwa Tuhan memakai tempat-tempat yang, perhatikan, tempat yang menakutkan, Tuhan pakai untuk bertemu dengan dia. Sekali lagi, menarik. Tuhan berbicara pada Musa di tempat terpencil di padang gurun. Nabi Elias saat melarikan diri dibawa ke tempat yang sunyi ke dalam gua. Dan Tuhan berbicara padanya. Yusuf ketemu Tuhan di mana? Di penjara. Bukan Yusuf itu, kalau Yusuf itu nah beda. Ya. Saudaraku, dan Tuhan menyatakan dirinya dengan mukjizatnya pada Daniel di gua singa. Sadrak, Mesak dan Abednego bertemu Tuhan di mana? Di dapur api. Daud pun demikian. Nah saudaraku, mari kita melihat beberapa pengajaran malam ini. Apa yang menjadi waktu ada orang di dalam gua Adulam? Yang pertama, alone, no way to hide. Waktu Anda ada di dalam gua, tinggal kita berdua dengan Tuhan. Alone, you are alone, I am alone. Nobody's. No way to hide. Merasa sendiri dan tidak ada tempat untuk bersembunyi ketika hidupmu di gua. Lihat situ tembok, lihat situ mengerikan. Di gua Adulam, Daud semakin menyadari bahwa dia kehilangan banyak atau kehilangan semuanya. He has lost everything. Dalam bahasa Inggris dikatakan, he has lost everything. Daud menyadari dia kehilangan orang tua. Orang tuanya dititipkan. Tidak ada lagi predikat sebagai pahlawan. Dengar, jika ada seorang hamba Tuhan yang seperti ini, cepat-cepat review hidup.
Sekali waktu Anda akan mengalami hal yang lebih berat. Makanya jangan terburu-buru dengan mulut. Orang yang dicari-cari, wanted atau DPO, coba masuk di dalam, masuk di SIP, DPO, daftar pencarian orang. Berarti ini apa? Sporing kan? Saya pernah waktu di Jogja bikin masalah, kabur ke Jakarta dari Salatiga, kabur ke Jogja, dari Jogja kabur ke Jakarta, dari Jakarta kabur ke Surabaya. Waktu saya di Salatiga, orang bilang, Martin ada di bioskop Reksa. Mana ada, saya udah pergi. Hanya karena saya bikin masalah di kota Salatiga. Di Jogja juga begitu. Gak usah saya sebut apa yang saya buat. Orang yang dicari-cari, istilah pemerintah, daftar pencarian orang. Yang paling nomor 1, siapa yang mencari dia? Dia takut. Lalu kemana? Ke Gua Adulam, tempat musuhnya orang Filistin. Awalnya Daud lari dari ke rumah, dari rumah lari ke Nabi besar Samuel. Tetapi lama-lama Daud melarikan diri ke tempat lain. Akhirnya lari ke daerah musuh Israel karena takut. Orang yang kefefet akan bergabung dengan musuh. Ibu untuk foto ke rumah. Tak usah dia bagi tetangga masuk. Pokoknya aman. Bayar cepet pun jadi. Betul? Saudaraku, dalam kehilangan kesendiriannya, kita dapat menemukan arah kembali. Sekali lagi, dalam kesendiriannya, kita dapat mendapatkan arah kembali, menemukannya. In the midst of you are lost, you find God personally. Engkau akan menemukan Tuhan. Segala situasi Tuhan bisa pakai untuk mengubah kita. Memulihkan Daud. No one is like him. Tidak ada seorang pun yang sama dengan dia. Praise the Lord. His mighty and amazing word. Tangkap visi ini. Sekali lagi dalam konteks perbacaan ini pada malam hari ini, perhatikan. Tuhan bisa memakai tempat musuh Daud untuk mengubah kembali mental Daud menjadi seorang mental anak Tuhan. Tadi pagi saya sudah memberikan contoh bagaimana seorang anak yang hilang kembali kepada bapaknya dengan satu catatan, menyadari akan kelemahan. Ada banyak dia tidak menyadari kekurangannya. Hanya 2 kemungkinan orang yang terperosok seperti itu. Sering saya katakan, memang ditentukan untuk binasa. Semoga di tempat ini tidak ada yang demikian. Tempat yang dalam kita bisa menemukan Tuhan. Saudaraku, coba kita lihat bagaimana Musa dibawa ke Midian. Tuhan ubah dia. Bagaimana seorang Elia melarikan diri di padang gurun, masuk gua saking takutnya kepada seorang Isabel. Di sana Tuhan berbicara. Yusuf bertemu Tuhan ketika di penjara.
ajaib. Saudara, ini dia. Di tempat yang nyaman, kadang-kadang kita lupa diri. Tetapi di tempat itu, ujian iman kita sedang berbaliklah. Berbaliklah. Di dalam Mazmur pasal 142. Coba baca ayat 1 sampai 8 ini. Mazmur 142 ayat 1 sampai dengan 8. Iya. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Terus aku mencurahkan keluhanku kehadapannya. Kesesakanku kuberitahukan kehadapannya. Yes. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Terus pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari. Stop, tahan ayat ini. Tidak ada satu orang pun yang mencari aku, terhilang dari pasaran. Betapa sedih. Yang tadinya punya pamor. Di sini Daud harus sendiri untuk bertemu dengan Tuhan yang memberi kekuatan. Gunung batu, tempat perlindungan orang yang berharap kepada. Di dalam gua, meskipun tidak ada manusia, tetapi Tuhan ada di sana. Gua Adulam adalah tempat persiapan untuk melatih kita, untuk melatih kapasitas kita yang akan dikembangkan lebih lanjut pada bulan ini. 1 Samuel 22 ayat 2. Perhatikan, ini ayat yang menjadi penutup malam ini. 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Perhatikan, sudah Daud susah, juga orang ingin dibantu. Orang lain datang kepadanya berhimpun, berarti sama-sama punya double porsi. Wis, katanya orang Jawa, bencet nah ini terus ya apa ini mantek sisa naik. Orang yang dikejar hutang, orang yang dikejar debt kolektor, siapa lagi? Apalagi orang yang sakit hati. Di tempat ini jemaat saya tidak pernah ada yang sakit hati. Kalau sakit hati pasti kena lever. Saudara, apa lagi? Siapa? Mereka yang sakit hati. Gitu-gitu. Udah si Daud ngumpet sembunyi, tapi dia minta untuk jadi pemimpin. Mau jadi apa? Saya ada yang nggak dapat, kita yang keluar boro-boro. Saya minta kamu saya menjadi pemimpin. Mau cari yang lain. Kadang-kadang hamba Tuhan begitu, cari yang lain aja lah, jangan saya. Jangan melodi meloloskan. Di sini nggak ada. Di sini ngebas semua. Duduk. Satu-satu. Orang yang penuh susah, saudara, Tuhan di dalam ayat ini, Tuhan mengajar kita dalam kesukaran kita. Jangan egois dong, tapi justru kita jadi berkat di tengah kesulitan. Ini kunci. Jadilah berkat di tengah-tengah
kesulitan. Ya. Jadilah berkat, meskipun Anda sendiri. Selagi Anda masih bisa mampu, meskipun Anda sedang dalam keadaan susah, kasih perhatian, panggil dia dan berdoa. Di tengah kehilangan harapan, Tuhan bekerja. Daud tidak mengasihani diri sendiri. Ini satu keistimewaan Daud. Dia tidak egois. Allah menghibur kita supaya kita dapat menghibur orang lain. Itu kunci. Kalau kita telah dihibur Allah, maka Anda juga harus jadi berkat menghibur orang. Orang-orang yang susah itu ada 3D. Distress, debt, discontent, stress. Diubah oleh Tuhan menjadi orang yang perkasa. Daud juga tetap memperhatikan orang tuanya. Meskipun Anda dalam keadaan suka, perhatikan orang tua. Sering saya katakan, hormatilah ayah dan ibu supaya panjang umur dan engkau memperoleh berkat. Sila badada niya amania inania bahule wadusi. Apa itu bahasa daerahnya? Ule wadusi mati pada lusogo nigo. Coba tabur wadu. Ule wadu apa? Ule wadusi mati pada lusogo nigo. Pokoknya bahasa Indonesia begini. Orang yang mati pelita di dalam kegelapan. Mati pelita di tengah kegelapan. Sudah gelap mati. Itulah orang yang tidak menghormati orang tuanya. Saya berdoa, anak-anak dengar, hormati orang tuamu selagi masih hidup, maka engkau akan diberkati. Engkau hebat. Saudara, malam ini ambil keputusan. Mungkin Anda sedang ada masalah, mungkin Anda sedang dalam pergumulan, tetapi tangkap visi malam ini. Saudara, jangan selfish. Apa selfish? Salvide. Ya, perhatikan orang dan layani orang ketika Anda sedang proses pemulihan. Ya. Ketika kehidupan seperti di gua, Tuhan sedang membangun kembali hidup kita pelan-pelan, step by step. Angkat wajahmu dan terima penghiburan, maka Anda menjadi penghibur bagi orang. Engkau menerima kembali 100 kali lipat ganda apa yang telah hilang, maka Anda juga harus jadi berkat bagi orang lain. Jangan ada di gua adunan lagi, keluar dari gua adunan. Daniel waktu di gua Singa dapat pertolongan dari Tuhan. Yusuf di penjara 10 tahun lebih ditolong oleh Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam kitab Kejadian bahwa seorang Yusuf kemana dia pergi, Tuhan selalu menyertai dia. Sebab apa? Dia tidak melihat masalah, tetapi dia melihat kepada Tuhan.